adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita. Kalau saya minta adik-adik mempersiapkan diri adik-adik, sudah pakai baju yang rapi, sudah saat teduh. Nah adik-adik, saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, katakan selamat pagi Bapak. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik yang di rumah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lipat tangan, tutup matanya sambil bangkit berdiri. Kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Katakan ku memuji-Mu Tuhan, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi beribadah secara online. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pakai jaringan Tuhan, Tuhan pakai anak-anak yang ikut ibadah, Tuhan pakai para lause juga, supaya ibadah ini berkenan di hati Tuhan. Dan kami juga boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengucapkan selamat pagi sama Tuhan. Sekarang kita mau tanya nih, kabarnya adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Nah biasanya kita kan pakai yel-yel. Luar biasa sambil lompat begitu ya adik-adik. Nah sekarang kita pakai lagu. Kita nyanyi halo halo, hello hello, ola ola. Nah semua adik-adik bergerak ya. Masih bangkit berdiri ya, belum duduk ya. Ya kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Musiko. Semuanya pakai gerakan ya. Hello 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 hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Hello 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 hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu
Yesus besertamu. Sekali lagi ya adik-adik ya. Lebih semangat lagi. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu, sebab Yesus besertamu. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Lause Desi juga. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian. Kita mau angkat pujian Burung Pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Nah, Kak Desi ada permainan nih. Kalau ada kata-kata aku, adik-adik sebut nama adik-adik sendiri ya. Contohnya kayak Lause Desi. Terlebih Desi, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih Desi, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Gitu ya adik-adik. Setiap ada kata-kata aku, kita ganti dengan nama kita sendiri. Kita mulai ya adik-adik. Musiko. Pakai gerakan ya adik-adik. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih Desi, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih Desi, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Sekali lagi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih Desi, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih Desi, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, selamat siang adik-adik. Kita akan belajar tentang firman Tuhan pada hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji nama Tuhan, menari, bernyanyi untuk Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran, mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ayo adik-adik buka Alkitabnya ya adik-adik. 2 Raja-Raja
pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang cerita minyak seorang janda. Nah, suatu ketika adik-adik, suatu hari ada seorang janda. Nih ya adik-adik. Enggak. Nah, seorang janda. Seorang janda itu adalah perempuan yang sudah menikah dan meninggal oleh suaminya. Nah, seorang ibu ini, seorang janda ini tampak lesu sekali, tampak sedih sekali. Kenapa ya adik-adik? Kira-kira kenapa ya ibu ini bersedih? Nah, dia mukanya sedih, dia mukanya lesu karena dia punya hutang adik-adik. Sementara suaminya sudah meninggal, suaminya juga seorang nabi yang takut akan Tuhan, ya. Nah, dia punya utang. Tapi ibu ini, janda ini tidak bisa membayar hutangnya adik-adik. Makanya dia lesu, dia lemas, dia bersedih sekali. Nah, karena dia tidak bisa membayar hutangnya adik-adik, para penagih hutang mau mengambil kedua anaknya adik-adik. Aduh. Sebagai ganti hutang-hutang yang tidak bisa dia bayar. Dia mau penagih hutangnya mau ambil nih anak-anaknya. Mau dijadikan budak. Adik-adik tahu budak? Sebagai pembantu, pesuruh adik-adik. Nah, sedih ya adik-adik ya. Seorang mama yang anaknya mau diambil pasti sedih sekali. Sama seperti janda ini, ibu ini, dia sedih karena dia tidak bisa bayar utang dan anaknya mau diambil sama penagih utang, mau dijadikan budak. Nah, ada seorang nabi, Nabi Elisa. Dia mengatakan kepada janda ini, janda ini menceritakan kepada Nabi Elisa bahwa suaminya ini sudah meninggal dan punya hutang, tapi dia tidak bisa membayar. Lalu Nabi Elisa mengatakan kepada ibu ini, apa yang kamu punya di rumah? Lalu ibu ini berpikir ya, apa yang dia punya di rumah? Nah, lalu dia mengatakan, oh Nabi Elisa, di rumah saya punya buli-buli. Buli-buli itu seperti wadah tempayan gini ya adik-adik. Nah, saya punya buli-buli dan sedikit minyak. Ya kan? Buli-buli, tempat dan sedikit minyak. Buat apa ya adik-adik? Lalu Nabi Elisa berkata kepada janda ini, kumpulkanlah tempayan atau buli-buli atau wadah di sekitarmu, ke tetangga-tetanggamu. Dikumpulin, lalu bawa masuk ke dalam rumah. Tutup rapat pintumu, lalu tuanglah minyak yang ada di rumahmu yang sedikit itu ke masing-masing wadah atau buli-buli yang sudah kamu kumpulkan. Ah, banyak ya adik-adik, dia kumpulkan banyak wadah, banyak buli-buli. Nah, walaupun sepertinya tidak masuk akal ya adik-adik, kan wanita janda ini hanya punya sedikit minyak, mau dituangkan dibagi ke wadah yang segini banyak. Emang cukup? Tapi si janda ini, dia percaya perkataan Tuhan melalui Nabi Elisa. Dia percaya, dia taat, dan dia melakukannya. Nah, adik-adik, ibu janda ini memasukkan tempayannya ke dalam rumah, ditutup rapat rumahnya, kemudian dia menuangkan sedikit minyak yang ada di rumahnya ini ke dalam tempayan-tempayan itu. Satu tempayan terisi penuh, dituangkan lagi ke tempayan yang lain, terisi penuh, dituangkan lagi ke tempayan yang lain, terisi penuh. Padahal minyaknya tadi sedikit ya, tapi bisa memenuhi begitu banyak tempayan sampai penuh. Lah, dia kaget ya dengan kebesaran Tuhan. Tempayan yang begitu banyak bisa terisi penuh dengan minyak yang sedikit.
Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Elisa, sudah penuh tempayannya. Ya adik-adik ya, sudah penuh. Kemudian Nabi Elisa bilang, nah minyak yang sudah penuh itu dari berbagai banyak tempayan kamu jual. Kamu jual dan hasilnya kamu bayarkan hutang-hutangmu sampai lunas. Sehingga anakmu tidak diambil oleh si penagih hutang. Dan sisa minyak yang masih ada bisa kami pakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, karena seorang janda ini taat dan percaya kepada Tuhan melalui perkataan Elisa, dia diberkati, dia dicukupkan sekalipun dalam keadaan sulit. Hebat ya Tuhan kita. Pada saat kita percaya, pada saat kita taat mengikuti perkataan Tuhan dan perintah Tuhan, maka sesuatu hal yang mustahil itu bisa saja yang terjadi. Itu oleh karena Tuhan kita. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita boleh belajar adik-adik. Sekalipun kita dalam keadaan sulit, sekalipun kita dalam masalah yang sulit, atau bahkan seperti seorang janda ini, dia mempunyai banyak hutang dan tidak bisa membayar dan akan diambil anaknya, itu dalam keadaan sulit ya adik-adik. Tapi saat kita percaya, saat kita yakin dan taat atas perintah Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Kita yakin bahwa Tuhan menolong kita sekalipun dalam keadaan yang sulit. Begitu juga dengan adik-adik ya. Pada saat adik-adik dalam keadaan sulit, jangan putus asa adik-adik. Di saat kita percaya dan taat kepada Tuhan, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Nah adik-adik, cukup sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Ayat hafalan kita ambil dari Lukas pasalnya yang ke-12 ayat ke-22. Nah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sama seperti pujian yang tadi kita nyanyikan ya adik-adik. Burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kita yang sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah khawatir ya adik-adik, karena kita yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dan menopang hidup kita. Amin adik-adik. Nah adik-adik, Desi punya kuis ya adik-adik. Untuk adik-adik yang kelas tengah sama kelas besar, boleh menceritakan kembali cerita tentang firman Tuhan hari ini tentang minyak seorang janda. Lalu adik-adik rekam, suruh papa mama rekam, kemudian adik-adik kirimkan ke WhatsApp sekolah minggu. Nanti Desi akan pilih mana yang terbaik. Desi akan kasih hadiah di minggu berikutnya ya. Dan diakhiri dengan ayat hafalan. Begitu ya adik-adik. Nah sekarang kita akan tutup cerita Alkitab kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana Tuhan memelihara kami. Bagaimana kami tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimana kami harus belajar percaya, yakin dan taat atas perkataan Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan menopang hidup kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan buat pelajaran Alkitab hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini tentang minyak seorang janda. Saat ini kita akan memberikan persembahan buat adik-adik yang sudah mempersiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop titip papa mama, supaya papa mama kasih ke guru sekolah minggu pada hari Minggu, atau adik-adik boleh transfer ke
ke nomor rekening Gereja Kristus Teluk Betung yang ada di bawah ini. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Bercahaya, katakan hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Katakan hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye.